Sobat FTP, kembali lagi di podcast spesial dari Pionir Agroporia 2025. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian yang gak cuma jago di kelas tapi juga aktif di luar kampus dan punya segudang prestasi. Episode kali ini berjudul Dari Ruang Kuliah ke Panggung Prestasi. Dan pastinya kita akan kupas tuntas perjalanan nyata seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian yang bisa menyeimbangkan akademik dan non-akademik dengan gaya khas anak muda. Yaitu semangat, penuh aksi, dan tetap fun. Yuk, kita kenalan ke narasumber keren kita hari ini. Halo Kak Nia, terima kasih banget udah hadir di sini. Coba dong, kenalin dulu nama lengkap kakak, jurusan, semester, dan sebutin satu kata yang menggambarkan kakak banget sekarang. Oke, terima kasih. Hai Kesatria Pangan, kenalin aku Yunia Triutami. Saat ini aku mahasiswa semester 6 dari Prodi Teknik Pertanian. Satu kata yang menggambarkan aku saat ini yaitu berprogres. Karena saat ini aku sedang mencoba hal-hal baru yang nantinya aku siapkan untuk memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Wah, keren banget ya. Buat Sobat FTP yang belum tahu, Kak Nia ini punya banyak banget pengalaman. Mulai dari lomba akademik, aktif di organisasi, kepanitiaan, bahkan volunteer. Jadi Kak Nia ini all-rounder banget nih. Sebelum kita masuk ke cerita, coba dong ceritain satu pengalaman paling berkesan bagi Kak Nia yang bikin kakak merasa, oke, ini titik balik kakak jadi mahasiswa aktif. Oke, jadi titik balik aku untuk menjadi mahasiswa aktif yaitu berawal dari semester 1. Jujur, waktu semester 1 aku adalah mahasiswa yang masih mencari jati diri aku seperti apa. Jadi kesibukanku waktu semester 1 adalah kuliah, pulang. Hingga pada akhirnya aku menemukan suatu titik di semester 2 itu aku merasa kok aku gini-gini aja ya gitu. Padahal aku melihat bahwa menjadi seorang mahasiswa adalah suatu privilege di mana kita bisa mengikuti banyak kegiatan, komunitas, perlombaan, dan segala hal yang membuat kita terus berkembang untuk mempersiapkan jenjang karir ke depannya. Nah, hingga di saat itu aku memutuskan, aku kayaknya harus mulai aktif nih dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Aku mulai dari tingkat fakultas, aku mengikuti kegiatan yang ada di fakultas dan ternyata di situ aku merasa oh, ternyata asik ya ketemu teman-teman baru, belajar hal baru, dan itu ternyata passion banget gitu untuk aktif-aktif di luar kegiatan akademik. Nah, disitulah aku mulai titik balikku untuk menjadi mahasiswa yang aktif. Wah, keren banget ya Kak. Kita bahas dulu nih soal akademik ya. Banyak banget Sobat FTP yang ngerasa susah banget bagi waktu, apalagi kalau udah ikut lomba ataupun organisasi. Nah, bagi Kak Nia sendiri, gimana cara kakak mengatur semua kegiatan dan juga kuliah kakak supaya tetap on track? Oke, jadi itu sebenarnya hal normal ya teman-teman kesatria pangan. Mungkin di awal-awal nanti teman-teman akan merasa kayak gitu, tapi teman-teman jangan lupa untuk selalu bangkit. Jadi di awal aku pun merasa keteteran dengan beberapa kegiatan di samping akademik yang lumayan sibuk ya di semester-semester awal. Nah, tetapi pelan-pelan aku belajar nih untuk membuat sistem manajemen waktu karena dengan kita mengikuti banyak kegiatan tentunya skill manajemen waktu itu sangat diperlukan loh teman-teman. Nah, di situ aku membuat to-do list mingguan, aku membuat skala prioritas, mana sih hal-hal yang harus aku kerjakan terlebih dahulu atau hal-hal yang ternyata bisa aku susulin nih untuk aku kerjain nanti. Nah, di situ nantinya semuanya akan ke track secara baik gitu antara akademik ataupun organisasi. Jadi semuanya harus jalan seimbang gitu. Jadi balance gitu teman-teman. Oke, terus kegiatan akademik kakak tetap berjalan dengan baik. Padahal kegiatan kakak tuh segambreng, banyak banget. Boleh dong kasih tips belajar yang efektif versi Kak Nia, yang boleh yang anti mainstream juga. Oke, jadi kalau tips belajar di aku sendiri, jujur kalau aku belajarnya dari temen gitu. Jadi aku biasanya ketika menjelang-menjelang UTS gitu, kita membentuk suatu grup diskusi gitu dengan teman-teman dekat yang mungkin nanti dirasa lebih bisa nih daripada kita gitu. Di situ kita saling mengajari. Jadi aku yang bisa akan aku sampaikan ke teman-teman yang lain, sedangkan teman-teman yang lain pun begitu akan menyampaikan
ke kita. Jadi kita belajar dari teman-teman. Jadi kita bisa nge-recall lagi nih materi-materi yang diajarkan oleh dosen ketika di kelas. Nah, selain itu kadang ketika sendiri aku biasanya belajar sambil jalan kaki gitu. Nah, di situ bisa jadi refleksi nih buat teman-teman supaya nggak ngantuk. Biasanya kan masalah anak kos adalah ngantuk yang datang ketika belajar gitu. Jadi teman-teman bisa sambil ngafalin nih kalau itu hafalan sambil jalan kaki kecil gitu buat suatu gerakan biar teman-teman bisa tetap aktif, gerak tapi sambil belajar gitu. Keren banget nih tips belajar dari kakak. Nah, dan kakak itu ikut lomba yang banyak banget. Itu pasti perlu persiapan khusus. Coba ceritain lomba yang paling menantang yang pernah Kak Nia ikuti dan gimana proses kakak untuk mempersiapkannya. Oke, jadi ya lomba yang paling menantang yang pernah aku ikutin yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa ya. Nah, di situ ternyata sangat challenging banget bagi aku, apalagi aku mengikuti hal tersebut di semester 4 dikala kegiatan yang sangat crowded antara akademik, organisasi, dan mengikuti perlombaan seperti itu. Dan di lomba PKM ini kita membutuhkan waktu yang sangat banyak persiapan sekitar 8 bulan. Jadi kita hampir 1 tahun hanya untuk mempersiapkan perlombaan ini seperti itu. Nah, di situ kita riset sendiri, membuat konsep perlombaan kita sendiri hingga nantinya kita mempersiapkan presentasi, mengikuti berbagai seleksi untuk selalu lanjut ke tahap berikutnya hingga di akhir nanti aku keterima dan lolos untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan alhamdulillah memperoleh medali untuk dibawa pulang ke UGM kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita geser ke sisi lain dari mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian dunia non-akademik. Oke. Kalau boleh tahu, Kak Nia ini ikut apa aja sih sejauh ini? Dari organisasi, komunitas, volunteer, atau kepanitiaan? Oke, sejauh ini kalau pengalamanku untuk beberapa organisasi, aku pernah menjadi menteri dari Humas BEM FTP UGM, terus mengikuti organisasi di BEM KM UGM di bagian keuangan. Kemudian aku juga aktif di volunteer, aku ikut volunteer di berbagi batch Jogja. Selain itu juga aku aktif di beberapa kepanitiaan lainnya. Nah, untuk saat ini karena sudah semester 6 ya, beberapa organisasi sudah selesai. Nah, untuk kesibukanku saat ini yaitu sebagai student ambassador dari Bank BRI dan juga brand ambassador dari Wardah, seperti itu. Nah, selain itu juga di semester 6 ini aku mencoba beberapa ikut perlombaan dan menjadi mentor untuk siswa-siswa SMA mengikuti perlombaan karya ilmiah sejenis berdasarkan pengalaman yang aku punya, kayak gitu. Aktif banget ya Kak Nia ini. Menurut kakak, apa sih hal besar yang kakak pelajari di semua kegiatan itu? Oke, yang paling kerasa sih hal besar yang aku peroleh dari banyaknya pengalaman yang sudah aku lalui yaitu manajemen waktu dan komunikasi. Nah, ternyata teman-teman, komunikasi itu adalah suatu hal yang penting ketika kita mengikuti suatu kegiatan. Nah, di situ kita bisa membangun suatu relasi, kita menjadi berani untuk menjadi sosok yang percaya diri. Nah, di situ kita bisa unjuk bakat dan karena komunikasi kita yang baik dan manajemen waktu kita yang baik akan mendatangkan segala banyak peluang-peluang baru nih untuk teman-teman. Dan dari kesan pertama teman-teman membawakan komunikasi teman-teman itu ternyata banyak banget hal besar yang nggak terduga yang bisa teman-teman peroleh. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin secara tersirat itu aku peroleh secara nggak langsung dari beberapa pengalamanku itu. Kakak ngerasa nggak semua kegiatan yang kakak lakukan itu ngasih dampak positif juga buat lingkungan sekitar kakak? Oke banget dong teman-teman. Kita pastinya nggak akan mau ya mengerjakan sesuatu apabila dampaknya negatif gitu. Jadi aku rasa kegiatan-kegiatan itu tentunya berdampak positif, apalagi tadi ketika aku mengikuti volunteer. Nah, di situ kan aku ingin berdampak bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang kekurangan pangan. Nah, aku pengen menjadi suatu
kesatria pangan dibagi sekitar seperti itu karena kita jadi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian yang mendalami hal tersebut. Selain itu ketika aku mengikuti pengabdian masyarakat, nah di situ pun kita sebagai mahasiswa kita bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh dari kampus agar tidak kita pendam sendiri gitu. Jadi kita salurkan nih kepada masyarakat yang mungkin belum tahu terkait ilmu-ilmu baru saat ini kayak gitu. Keren banget nih Kak. Jadi mahasiswa itu bukan cuma tentang akademik ya, tapi juga jadi versi terbaik diri kita lewat pengalaman. Dari semua hal yang kakak jalanin, apa sih satu momen paling berkesan yang sampai sekarang masih kakak ingat? Oke, jadi momen paling berkesan yang paling aku ingat yaitu ketika aku lolos PIMNAS. Jujur itu adalah tingkat perlombaan pertama aku yang beroleh juara dari beberapa lomba yang pernah aku ikutin dan tentunya kita pasti pernah gagal ya teman-teman. Nah di situ dengan keringat yang tentunya sangat banyak yang aku keluarkan, tenaga dan waktu yang sangat banyak hingga akhirnya sampai di BIMNAS dan dinyatakan menang membawa medali itu tentunya sangat-sangat berkesan dan bangga gitu sebagai mahasiswa UGM kita pulang membawa nama UGM, bawa nama baik gitu suatu kebanggaan saat ini. Nah, selain itu di situ aku juga makin yakin untuk terus eh, berprestasi dan mencoba hal-hal baru yang penuh dengan tantangan bahwa ternyata tantangan-tantangan tersebut apabila tetap kita berani untuk melakukannya tuh kita bisa loh seperti itu. Buat teman-teman yang masih takut nyoba hal baru, masih takut untuk berani melangkah nih, apa pesan dari kakak yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton video ini? Oke, bagi teman-teman nih yang masih merasa minder gitu, belum menemukan kepercayaan dirinya, pesan aku adalah coba aja dulu. Karena kadang kita tuh terlalu takut gagal sampai lupa bahwa suatu proses itu adalah bagian dari tumbuh begitu. Jangan tunggu siap karena kesempatan itu biasanya nggak datang dua kali teman-teman. Bisa jadi itu adalah kesempatan besar bagi teman-teman ketika teman-teman ikut seperti itu. Nah, teman-teman harus yakin bahwa semua hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu dan semuanya itu akan jadi pelajaran yang penting untuk teman-teman. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari akademik, organisasi sampai refleksi pribadi. Semua penuh insight dan juga inspirasi. Sebelum kita akhiri, coba dong Kak Nia kasih satu kalimat motivasi buat semua mahasiswa di luar sana. Oke, jadi buat mahasiswa yang ada di luar sana nih, jangan takut untuk coba hal baru. Karena biasanya itu di balik perjuangan-perjuangan teman-teman itu pasti ada suatu pembelajaran yang berharga untuk membentuk jati diri teman-teman agar lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ternyata lebih keren lagi ke depannya. Satu lagi nih, sebagai bagian dari Pionir Agroperia 2025, ada nggak pesan spesial buat mahasiswa-mahasiswa baru yang nantinya akan bakal ikut rangkaian kegiatan dan berdinamika bersama di Pionir Agroperia 2025 nanti? Oke, bagi mahasiswa baru, para kesatria pangan 2025 yang nantinya akan berdinamika di Agroporia tahun ini, teman-teman siapkan semangat sekuat mungkin, keceriaannya, dan jangan lupa di sini teman-teman akan mulai explore hal baru, mengenali jati diri teman-teman semuanya, kenal teman-teman baru, jadilah seseorang yang percaya diri untuk memulai hal baru karena di situ teman-teman akan mulai berproses hingga terbentuk dan menjadi jati diri yang sebenarnya seperti itu. Thank you banget buat Kak Nia atas waktunya dan semua cerita inspiratif yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Dan itulah dia cerita luar biasa dari ruang kuliah FTP ke panggung prestasi. Dari segam jadwal yang padat, segunung tantangan, sampai segaris tekad yang kuat, hari ini kita belajar satu hal. Jadi, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian bisa jadi pionir dimanapun kita berada. Buat kamu yang masih ragu untuk mulai, ingat kamu gak harus sempurna untuk berani melangkah. Mulailah dari langkah kecil, karena langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan yang besar di hari esok. Terima kasih yang telah nonton hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya nggak bakal kalah menginspirasi. Sampai ketemu di Pionir Agroperia 2025. Disinilah semangat bertumbuh, prestasi bertemu, dan generasi pionir bermula. Sampai jumpa. Sampai jumpa kesatria pangan.